Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini adalah video ketiga di mana aku membahas tentang au pair. Di video pertama, aku sudah membahas pengalaman pribadi aku cerita waktu aku masih menjadi au pair dulu, bagaimana pengalaman aku. Dan di video kedua, aku ada wawancara host family aku, host mom dari keluarga aku, waktu aku masih menjadi au pair dulu. Jadi silahkan kalian tonton kalau kalian penasaran banget dengan dunia au pair ini. Jadi, apa itu au pair? Sebenarnya, sebelumnya, di video-video sebelumnya aku udah pernah membahas apa itu au pair. Jadi di video kali ini aku akan bahas secara singkat aja. Jadi, au pair itu adalah program untuk orang yang berusia 18-30 tahun yang ingin mempelajari bahasa dan budaya asing dengan tinggal di negaranya langsung dan tinggal bersama sebuah keluarga yang kita namakan host family. Au pair ini juga akan mendapatkan uang saku dari host family tersebut. Jadi, misalkan nih, kita orang Indonesia yang ingin menjadi au pair ke Perancis, maka kita akan mendapatkan uang saku dari host family kita sebesar minimum 320 euro per bulan. Tapi, sebagai timbal baliknya, kita akan diminta oleh host family kita ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ringan. Misalkan yang paling sering adalah menjaga anak, antar jemput anak ke sekolah, menemani anak dari host family tersebut. Pokoknya begitu, tapi kebutuhan setiap keluarga itu berbeda-beda. Maka dari itu, ini adalah hal yang patut kamu diskusikan dengan calon host family kamu sebelum kamu ke Perancis. Jadi, pasti banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, apakah sebenarnya worth it nggak sih jadi au pair ke Perancis itu? Kalau menurut pengalaman aku pribadi, worth it. Gitu ya. Karena aku juga mempunyai pengalaman yang positif waktu aku masih menjadi au pair dulu dengan keluarga host family aku. Sampai sekarang pun aku masih berhubungan baik dengan host family aku. Menurut aku pribadi, itu adalah pengalaman yang berharga banget, yang memperkaya wawasan sudut pandang dan bahasa aku. Jadi, menurut aku worth it. Aku waktu pertama kali datang ke Perancis itu untuk menjadi au pair, aku mempunyai sertifikat DELF A2. Lalu selama masa au pair itu, aku pasang target untuk mempunyai sertifikat DELF B2 dan aku tes dan akhirnya lulus. Jadi, waktu aku au pair, aku itu mengalami peningkatan bahasa yang bagus karena setiap hari itu aku menggunakan bahasa Prancis untuk komunikasi dengan host family aku. Aku dipaksa untuk mendengarkan listening bahasa Prancis, berbicara juga. Jadi, otomatis itu lebih banyak menyerapnya dan terlatih juga karena setiap hari latihan, begitu kan? Dan juga kalian yang kuliah ataupun les bahasa Prancis, pastikan yang diajarin itu di kampus ataupun di tempat les kalian bahasa Prancis yang baku, yang baik dan benar. Tapi waktu aku pertama kali datang ke Perancis, kenyataannya di lapangan, orang Perancis itu banyak menggunakan bahasa yang tidak baku. Kalau ngomong itu juga cepet banget, berbeda dengan waktu kita listening dengan native itu di tempat les ataupun di kampus, itu pelafalannya jelas dan intonasinya bagus dan ngomongnya itu pelan-pelan. Jadi dengan datang ke negaranya langsung, aku itu banyak banget belajar, kosakata juga bertambah, dan dalam mendengarkan itu listening juga lebih terlatih pendengaran aku dalam bahasa Perancis. Dan hal lainnya, mohon maaf, anak muda Perancis di sini itu kalau ngomong itu nggak jelas. Dan kalau nulis itu lebih nggak jelas lagi. Misalkan ya, contoh konkretnya. Di sini kalau misalnya bilang, kamu sedang apa? Qu'est-ce que tu fais?
Mereka itu nulis qu'est-ce que tu fais avec accent gitu, di sini aku taruh ya. Sebenarnya sih aku rada ilfil sama anak muda yang kalau nulis tuh begitu stylenya, tapi memang kebanyakan di sini itu anak muda begitu. Maka dari itu banyak banget yang gak aku pelajarin di Indonesia, yang aku temukan di sini dengan realitanya itu banyak yang berbeda. Dan selain dari segi bahasa, ada juga skill-skill lainnya yang berkembang seperti kemampuan bernegosiasi, kemampuan berkomunikasi, sudut pandang yang bertambah luas, dan juga kemampuan beradaptasi yang terasah. Memang kalau kita tinggal di Indonesia, kemampuan-kemampuan tersebut juga bisa terasah, bisa meningkat, tapi tidak akan sebanyak ketika kita tinggal di negara lain dikelilingi oleh orang-orang yang dibesarkan dengan prinsip yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dan kemungkinan dengan kepercayaan yang berbeda. Tapi kemampuan tersebut juga nggak akan secara otomatis kita dapatkan langsung terasah gitu, enggak. Kemampuan tersebut akan meningkat asalkan kita mau terbuka, lebih open dengan lingkungan, dan bergaul dengan orang Indonesia ataupun orang Asia itu boleh, asalkan jangan selalu terus-menerus bergaul dengan mereka. Kan sayang, kita udah ada nih di negaranya, udah ada orang Perancisnya langsung, tapi kita anggurin begitu aja, kan sayang ya. Dan dalam segi bahasa pun, kalau kita terus-menerus berkumpul dengan orang Indonesia, otomatis kan kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan paling banter kalau misalnya sama orang Asia ya bahasa Inggris, otomatis bahasa Perancis kita nggak akan terasah, walaupun kita juga les bahasa Perancis, tapi akan kurang cepet gitu progresnya. Ya guys, sekian aja video dari aku kali ini. Kalau kalian yang masih penasaran banget dengan program au pair ini dan masih banyak banget di kepala kalian yang ingin kalian tanya-tanya, untuk kalian yang tinggal di Pulau Sumatera, kalian bisa menghubungi Alliance Française Medan. Aku akan taruh alamatnya dan nomor teleponnya di sini. Silakan hubungin mereka. Makasih guys, dah.